ada salah satu titik di wilayah Kalimantan Utara yang mungkin memerlukan perhatian. Masyarakat Krayan, saya yakin adalah masyarakat yang tidak mengharapkan kemewahan. Yang mereka inginkan hal yang paling sederhana, pelayanan kesehatan, akses ketika ada kegawat daruratan, pengandaian ya. Ini Menteri Kesehatan, ini Pak Presiden, Pak Prabowo. Saya dipertemukan dengan kedua figur yang kedua figur pemimpin negara kita itu. Saya singkat aja, Pak Menkes, Pak Presiden, saya akan tarik tangannya kapan kita sama-sama main ke Tarakan, Pak. Jadi biar hadir dan melihat kondisi real. Kadang Menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka, Impetus Demokrasi kali ini membahas tentang kisah inspiratif suara anak negeri di perbatasan Republik Indonesia. Kali ini kita hadirkan salah satu dokter di perbatasan pelosok barat negeri kita. Beliau hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam semua sektor, yakni Dr. Ihwa Rahawari. ya. Terima kasih Bang Dokter, saya panggilnya Bang Dokter ya. Telah hadir di tengah kita, di podcast kita pada malam hari ini memberikan kisah inspiratif. Kebetulan Dr. Ihwa ini merupakan dokter yang bertugas di daerah Krayan, tepatnya di Nunukan. Beliau banyak berhubungan dengan masyarakat yang mengalami keterbatasan infrastruktur dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya juga ditemani oleh senior, sekalipun abang saya, Bang Karim. Sehat semua. Sehat, semuanya sehat. Yang penting Pak Dokter sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Dokter sudah hadir ya, jauh-jauh dari Krayan Nunukan. Nah, Bang Dokter, waktu kemarin saya ngobrol dengan Bang Karim, terus terang, mungkin saya juga banyak keterbatasan literatur ya tentang peta di Republik kita gitu kan. Waktu saya mendengar, terus terang aja nih, waktu saya mendengar Krayan itu masih terasa asing di saya. Dan wilayah saya, mana gitu. Iya, terus terang saya merasa asing dan saat saya bercerita banyak dengan Bang Karim, saya cukup kaget gitu, mendengar bagaimana kondisi sosial, kondisi kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin Bang Dokter bisa menceritakan kondisi geografis di sana itu seperti apa, Bang Dokter? Dan kira-kira apa aja yang sering dilakukan Bang Dokter selama bertugas di wilayah sana? Itu Bang Dokter. Silakan Bang Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak dosen, Bang Tuban, MC dan Bang Karim, senior teladan kita semua, dan salah satu panutan. Saya merasa terhormat sekali diundang dalam diskusi podcast kita ini. Kemudian sebelumnya saya ingin meluruskan beberapa hal tadi dari Bang Tuban. Nama lengkap saya Ihya Rahawari. Ihya Rahawari, Dr. Ihya Rahawari. Dan yang sedikit saya luruskan juga, tempat tugas saya itu di Kota Tarakan. Kota Tarakan, tepatnya di salah satu kota madya di wilayah Kalimantan Utara. Dan dia itu memang salah satu kota yang boleh dikatakan salah satu kota yang relatif lengkap dari segi fasilitas kesehatan. Di Kota Tarakan. Di Kota Tarakannya. Jadi kalau dia adalah pintu gerbang pertama yang akan kita jumpai kalau kita ke Kalimantan Utara. Jadi landingnya di Kota Tarakan, di Bandara Juanda. Nah, jadi yang kedua juga yang mengenai Krayan ini, mungkin exposure saya di Tarakan ini, kita menjadi tempat rujukan pasien-pasien dari Krayan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak dosen sebelumnya bahwa pusat rujukan ini
penting dan vital karena jarak antara Krayan dan kota Tarakan ini kurang lebih 50 menit diakses, bisa sampai 1 jam diakses dengan pesawat, dan itu satu-satunya transportasi Bang. Bayangkan kalau merujuk pasien itu dengan pesawat dari daerah Krayan. Ini sebenarnya suatu daerah yang indah ya, punya panorama dan punya banyak potensi. Ya, mungkin saya nggak tahu udah familiar belum, ada istilahnya beras Krayan. Beras Krayan itu adalah beras yang secara historical kualitasnya bagus, dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa beras-beras ini dikonsumsi oleh keluarga-keluarga kesultanan di Brunei Darussalam. Karena saking pilihannya ini beras, saking dia itu bulirnya putih. Saya pernah dikasih teman, dan memang karakteristik beras ini mungkin karena iklimnya yang spesial, akhirnya melahirkan kualitas beras yang luar biasa. Jadi untuk itu kalau sedikit intermezzo ya. Kalau untuk masalah akses ini merupakan memang kita bisa dikatakan PR ya, pekerjaan besar yang bagi kita semua, dari mulai pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, serta mungkin pekerjaan rumah bagi kami tenaga-tenaga kesehatan, karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, saya pernah ketemu pasien rujukan dari sana, dari Krayan Abang. Jadi pasien itu sebelumnya itu tidak ada, kalau kita merujukkan dari suatu daerah misalnya puskesmas gitu kan, disampaikan rujukan itu sifatnya mungkin bisa beberapa jam setelahnya, tapi ini dadakan banget. Mungkin rujukannya itu jam 4-an ya, baru informasi kita terima bahwa akan dirujuk pasien. Ya, kebetulan waktu itu pasien anak ya, beliau mengalami pos kecelakaan, trauma, akhirnya pasien penurunan kesadaran dengan tanda-tanda hemodinamik. Hemodinamik itu karakteristiknya ke arah pendarahan, ada kecurigaan pendarahan. Misalnya tensinya mulai menurun, segala macam mulai pucat. Nah, itu tiba-tiba dirujuk dari sana dengan informasi yang kami dapatkan, sehingga kami tanyakan kondisinya ke teman-teman yang merujuk di sana, yang kita sudah hargai, kita hormati juga ya, karena teman-teman sudah punya inisiatif yang baik karena mau melakukan perujukan dan bisa mengungkap bahwa ini bukan kasus yang bisa ditangani di puskesmas atau vaskes rumah sakit di sana. Di sana ada rumah sakit Pratama ya. Jadi itulah yang akhirnya dirujuk pasiennya, tibanya sore. Setelah tiba dari bandara langsung itu. Tapi ternyata ada keterlambatan karena harus mengantri sekian jam, menunggu sekian jam. Administrasinya? Saya kurang tahu juga. Ada apakah keterlambatan pesawat atau apa, sehingga ada delaying. Jadi sekitar 4 jam lebih kurang lebih waktu itu, sehingga itulah yang kita, kalau dunia medis itu kan second time critical, jadi kritisnya itu bisa per detik, per menit, itu tergantung. Jadi responsif time-nya, kecepatan kita merespon itu adalah hal yang harus merupakan prioritas utama. Jadi pada saat dirujuk itu, estimasi saya ya udah, ketika beliau sudah melaporkan akan ada rencana rujukan, saya udah koordinasi sama teman-teman perawat bedah, dokter anestesi, bius, kita akan ada rujukan nih, tolong dipersiapkan agar bisa dieksekusi tindakan sito istilahnya tindakan operasi darurat pada saat itu juga. Dan alhamdulillah puji Tuhan bisa kita jalankan, dan anak itu setelah kita lakukan tindakan operasi ternyata ada ibaratnya organnya yang rusak, sehingga pendarahannya harus dikontrol dengan mengangkat salah satu organnya. Jadi hal itu kita lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat. Ya, itu yang kita syukuri banget ya karena bisa. Jadi Bang, 1 jam jarak tempuh menggunakan pesawat dari Krayan menuju Tarakan. Benar. Itu hanya transportasinya hanya menggunakan pesawat. Aksesnya udara. Betul-betul nggak ada darat sama sekali nggak ada. Belum sampai di sana. Belum sampai ya. Mungkin darat ada, cuman pada saat itu setahu saya waktu itu alternatif darat tidak dipilih karena critical time-nya itu. Tapi mobilitas masyarakat Krayan, kalau misalkan dia ke Krayan, selain keperluan kesehatan,
dia keperluan lain menggunakan pesawat juga? Ya, pengiriman BBM itu melalui pesawat. Kalau opsi kalau dari wilayah kita ya, kalau wilayah sebelah bisa juga dari wilayah Malaysia. Karena saya nonton beberapa video ya, semacam dokumenter begitu di wilayah Krayan, nampaknya jalan sampai berlumpur, harus didorong gotong royong antara masyarakat. Memang kondisinya seperti itu ya. Akses transportasi darat ada, cuman terbatas pada kendaraan yang punya spesifikasi kita ya touring lah ya. Mungkin abang ya 4x4 lah. 4x4 lah, 16 artinya. Pak ya 4-wheel drive ya, jadi itu 4x4. Jadi itulah yang menurut saya butuh partisipasi atau perhatian lebih dari. Iya, kan kita lihat ya, Krayan ini kan berbatasan langsung sama Malaysia. Filipina, sama Brunei. Tentu ini kan menjadi tantangan tersendiri ya. Berbicara tentang geopolitik. Dia adalah pintu gerbang, terus teras rumah bangsa Indonesia yang ada di Kalimantan Utara. Tetapi sampai hari ini masih terisolasi. Itu kita baru berbicara di sektor medis, belum berbicara di sektor ekonomi. Tentu mempunyai dampak yang signifikan. Transaksi di sana tuh masih menggunakan rupiah atau udah pakai ringgit atau pakai mata uang negara-negara tetangga kita tuh. Dari kalau untuk transaksi ya itu tadi, karena aspek ekonomi ini kan didapatkan dari dua tempat. Jika memang transportasi udara lancar dengan akses udara, salah satu maskapai swasta yang ada di sana itu datang, ya otomatis bisa terpenuhi dan transaksinya bisa rupiah. Tapi jika misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, karena kan kalau kita bicara aspek transportasi udara ini sangat erat kaitannya dengan kondisi cuaca dan jadwal penerbangan itu sendiri. Apalagi dengan sekarang ini teman-teman, kebetulan saya dekat dengan salah seorang teman juga yang memang asli sana, dia banyak mengeluhkan masalah kesulitannya, sudah naiknya harga tiket yang lumayan, kemudian tiket ini sulit untuk mendapatkan tiket. Bahkan katanya karena terbatas, harus ada antrian KTP. Jadi KTP itu di antrian. Maskapainya tuh ini ATR atau Boeing Jet, Super Jet gitu atau. Boleh nggak kita ngomongin merek ya? Boleh. Susi Air di sana. Susi Air. Jadi yang mungkin kayak baling double. Iya. Itu kayak di daerah Papua juga kan gitu. Terus kalau fasilitas BBM yang diangkut itu kan Pertamina itu kan punya pesawat tersendiri tuh. Ada juga. Pelita Air yang kemarin ada kecelakaan kalau nggak salah ya. Di Kalimantan juga. Di situ sudah. Di Krayan itu ya. Pesawat itu yang angkut BBM itu ya. Itu benar. Berarti memang fasilitas misalnya lewat darat karena jalannya juga infrastrukturnya belum terpenuhi. Terus kalau lewat sungai bahayanya juga belum bisa terdeteksi ya. Kalau untuk sungai itu saya masih belum ini ya, karena mungkin mungkin selama ini saya belum mendengar dia melewati akses itu ya. Mungkin kalau udara sama darat itu memang, kalau sungai mungkin mutarnya agak jauh juga ya. Pak dokter, ini menarik ini. Kita tahu sendiri bahwa Krayan yang lagi-lagi saya bilang bahwa ini daerah terluar. Pintu gerbang maupun teras bangsa Indonesia. Benar. Tentu di situ kan kita butuh perhatian khusus, bukan hanya masalah pengembangan SDM ya, masalah pendidikan, terus masalah sosial, tapi yang penting ini yang sangat penting itu adalah masalah medis. Ini karena tanggung jawab semua sih jadi tanggung jawab bangsa Indonesia sih, terutama pemerintah. Kita lihat tenaga medis di sana tuh bagaimana sampai harus rujukan, kan bisa kerujukan ke kabupatennya kan Nunukan, tapi kenapa harus ke Tarakan? Mungkin karena di Nunukan itu fasilitas kesehatannya belum lengkap atau akhirnya harus dibawa ke Tarakan atau jalur secara geografisnya. Biasanya gitu kan secara geografis lebih dekat ke Tarakan atau lebih dekat ke Nunukan. Masalah yang tadi saya bilang di awal itu mungkin masalah fasilitas kesehatan di Tarakan sudah dianggap sedikit maju, modern dan lengkap. Sementara di Kabupaten Nunukan mungkin masih kekurangan, jadi dirujuk ke sana ya. Seperti itu atau ada masalah lain? Kalau izin Bang ya, kalau hemat saya itu mungkin akses saja ya. Akses. Jadi jarak ini kalau diaksesnya kemana yang lebih cepat?
karena akses udara ini ternyata kalau di Tarakan sendiri kan sudah ada bandara, jadi maksudnya akses udara ini lebih cepat. Sedangkan kalau ke Nunukan mungkin untuk kasus-kasus rujukan kayak gini agak lama ya, maksudnya jaraknya itu. Jadi mungkin yang diprioritaskan kenapa mereka memilih ke Tarakan untuk teman-teman fasilitas kesehatan di sana, yaitu Rumah Sakit Pratama, karena akses lebih cepat. Karena kita bicara soal kasus-kasus seperti ini, kasus kalau kami di dunia medis disebut kasus trauma ya. Trauma itu akibat benturan atau apa yang terutama dengan kondisi hemodinamik atau sirkulasi pendarahannya tidak stabil, ya kecepatan respon sehingga diperlukan sangat, yaitu waktu tindakan. Jadi mungkin itulah aspek yang menitik beratkan mereka kenapa memilih jalur udara. Dan kebetulan jalur udaranya itu tujuannya yaitu Tarakan tadi, pelabuhan Bandara Juanda Tarakan itu. Bandara terdekat itu Tarakan ya. Tarakan. Berarti transportasinya memang udara dan terdekat itu Tarakan. Terdekat itu Tarakan. Itu bagaimana ketika ada kecelakaan di sana, itu sudah ada komunikasi dengan pihak nakes yang ada di alur perujukan. Benar, sudah ada. Jadi begitu ada kejadian, teman-teman kita di fasilitas kesehatan di RS Pratama di sana itu memang sudah terbiasa untuk berkomunikasi melalui mekanisme perujukan. Jadi misalnya si A, si B, izin dokter melaporkan pasien segini dengan kasus ini, penyebabnya ini, kondisi vital sign-nya saat ini seperti ini. Kami tidak bisa lakukan penata laksanaan dikarenakan gini-gini. Itu akan kami lakukan respon. Oh ya. Jadi hal itulah yang membuat alur komunikasi itu yang sangat membantu untuk alur selain apa, Krayan ada daerah-daerah sampingnya ya, daerah-daerah di sampingnya yang keluar juga nggak? Setahu saya daerah-daerah di sana itu banyak yang belum bisa diakses. Ada bahkan beberapa daerah yang memang aksesnya hanya melewati sungai, dan sungai itu pun sungai dengan kondisi yang seperti kita bayangkan kayak arung jeram gitu ya. Jadi hanya ibaratnya nakoda kapal kecil yang orang yang sudah terbiasa yang punya pengalaman yang bisa menaklukkan, karena nggak medannya itu juga menantang sih, mendebarkan ya dikit-dikit pilihannya, karena ya itu saya nggak pernah ketemu orang yang saya baru di sini dan saya berani, nggak pernah. Pasti orang yang udah terbiasa bawa kapal kecil ya, menembus perahu-perahu itu. Masalah ekonomi, transportasi ekonomi dibawa dari situ barang-barang. Iya. Lewat sungai. Lewat sungai. Ada beberapa daerah itu lewat sungai. Selain Krayan, daerah-daerah pinggirannya tuh ya? Iya, setahu saya ada beberapa daerah kayak yang awalannya longlong ya, bahasa itu yang memang aksesnya itu sangat terbatas. Bahasa daerah sana apa? Melayu? Bahasa daerahnya saya bervariasi sih, karena kultur di sana kan heterogen juga, ada bahasa Tidung, ada Dayak Lundaye, ada ini yang di Krayannya ya? Apa di Nunukan? Di Kaltara secara umumnya. Ada, jadi untuk bahasa saudara-saudara kita yang Dayak juga itu terbagi-bagi sub-sub bahasanya. Jadi luar biasa, itu menarik sebenarnya juga ya. Berarti Indonesia ini kan cukup luar biasa, punya beragam multi etnis. Dalam satu etnis itu beragam bahasa. Benar banget. Itu bagaimana untuk melakukan pelayanan kesehatan ketika mereka tuh terkendala bahasa? Pak dokter bisa memahami itu enggak? Itu kan jadi problem juga tuh. Alhamdulillah sejauh ini tidak terlalu ini ya, karena kebetulan juga selalu ada pendampingan dari keluarga yang paham bahasa Indonesia. Mungkin untuk usia-usia geriatri ke atas yang 60-an atau 50 tahun itu yang agak sulit kondisinya. Tapi di situ kita butuh keluarga dekat yang bisa menjadi translator kan dari bahasa mereka ke bahasa kita. Bahasa Indonesia lah pada umumnya karena Bang, saya mau nanya nih soal rata-rata mata, ini Krayan ya, saya fokuskan ke Krayan ya. Mata pencarian masyarakat Krayan ini rata-rata apa, Bang, mata pencarian mereka? Perkebunan. Iya, termasuk tadi ada sempat disinggung bahwa mereka punya beras unggulan ya. Beras unggulan. Jadi itu tadi hasil-hasil kayak
perkebunan itu luar biasa karena memang kondisi tanahnya itu subur ya. Subur dan subur yang spesial lah ya. Nah, jadi apakah mungkin karena kondisi oksigen atau apa? Tapi itu proses transaksi jual belinya ke Indonesia atau ke Malaysia? Nah ini ya, kalau itu ada yang ke Malaysia, ada ke Indonesia. Tergantung sebenarnya yang mana yang pada saat itu, misalnya jika BBM-nya ada stok dari Indonesia, ya udah berarti transaksi. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa kan, itu pun sebenarnya nggak langsung. Mereka juga harus menggunakan akses darat beberapa puluh kilometer untuk ke daerah perbatasan yang dekat dengan Malaysia. Perbatasan itu kan dijaga, ada tentara dari Malaysia, ada tentara Indonesia. Kok bisa akses proses transaksi jual beli di situ kan? Setahu saya sih, maksudnya transaksi itu ya resmi aja, karena ibaratnya daerah itu ibaratnya daerah yang apa ya, mungkin pasar sementara kayak mungkin ya, atau apa. Jadi di situ ya transaksinya ya, kalau di daerah Kalimantan Utara pada umumnya memang sudah terbiasa, karena ada misalnya satu pulau, daerah sebelah ini Indonesia, daerah sebelah ini Malaysia. Jadi karena oleh karena itu aspek ekonomi transaksionalnya itu sudah berjalan biasa dan sudah ada puluhan tahun ya. Ada. Dan kondisi emergensi juga ya, keterbatasan itu kan. Iya, benar. Jadi gitu ya. Oke Bang. Tapi ini saya ada sempat nih lihat satu berita gitu ya, soal di Krayan. Dia ada 3 desa yang harusnya dia masuknya di wilayah Krayan, malah masuknya di wilayah Malaysia. Itu memang benar adanya seperti itu apa seperti apa itu? Apa Abang pernah dengar informasi itu apa gimana? Kalau itu saya kurang bisa ini ya, belum pernah ini, cuman apa ya, ibaratnya masalah perbatasan ini, di situ sebenarnya tadi itu yang Abang Karim singgung bahwa ini adalah peluang untuk ada suatu ibarat kata celah di dalam ketahanan kita, bahwa jangan sampai kita masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Utara tidak merasakan kehadiran negara di situ. Jadi kayak yang tadi, bahwa kalau sebenarnya bukan karena aspek nasionalismenya orang memilih bertransaksi di luar, misalnya mau bertransaksi dengan negara tetangga ya. Cuma karena aspek lebih mudah aja, dan kebetulan barangnya ada, komoditasnya ada, mudah dijangkau, dan ya mungkin karena itu. Tapi kalau lama-lama itu terus berlanjut jadi kultur atau habits, kan posisi negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dirasakan hadir di beberapa tempat situ. Nah, takutnya tadi itu seperti Abang singgung, pergeseran tapal batas segala macam tidak akan lagi direspon oleh masyarakat kita, karena mereka merasa tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh negara. Jadi ada istilah gini terdapat istilah bahwa kedaulatan tidak hanya dijaga dengan pasukan dan batas wilayah, tetapi dijaga juga dengan pelayanan. Benar banget. Kehadiran negara. Di sana betul-betul belum merasakan ya kehadiran negara. Kalau betul-betul nggak dirasakan, saya kira terlalu ini juga sih, karena sebenarnya sudah ada, cuman mungkin belum optimal. Belum optimal ya. Karena masyarakat di sana juga dari saudara-saudara kita TNI itu sering kan beroperasi keliling untuk mengecek tapal batas. Mereka sudah ada di situ, teman-teman dari TNI segala macam, dan rutin bersama-sama sama masyarakat sekitar untuk memantau tapal batas dari titik ke titik. TNI juga sudah turut hadir di sana. Cuma mungkin ada beberapa spot-spot, salah satunya kesehatan ini, akses yang cepat, pelayanan tenaga kesehatan yang minim ya, di sana tenaga kesehatan masih minim sekali ya. Kalau dikatakan minim, sebenarnya sudah ada, cuma mungkin diperlukan upgrading. Jadi bagaimana, kalau kami dari perspektif kesehatan selalu melihat, jika ada kasus kegawat daruratan, sebelum kita lakukan tata laksana rujukan atau referral, itu bagusnya stabilisasi dulu, dioptimalisasi. Jadi semaksimal mungkin apa yang bisa diberikan di daerah atau titik lokasi kejadian itu buat menstabilkan selama nanti ambulatori ketika dia dikirim ke daerah lain. Ya, seperti itu. Dari pemerintah daerah setempat gimana tuh Bang? Misalkan di tengah keterbatasan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya kan, misalkan kalau keterbatasan fasilitas kesehatan ya, misalnya pemerintah
bukan pemerintah sih, tapi puskesmas atau RSUD setempat mengajukan permohonan fasilitas ke analisis apa sih namanya itu ya, analisis kebutuhan kesehatan gitu ya, atau analisis beban kerja. Apakah proses atau tahapan itu sudah dilakukan, Bang, untuk memenuhi keterbatasan tadi, Bang? Izin ya, kalau saya mau melihat dari masalah ini, mungkin di luar otoritas saya ya, wewenang saya, dan di situ bukan skup saya. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan saya bisa mengatakan bahwa mungkin pemerintah kabupaten sudah bekerja dan pemerintah provinsi juga sudah bekerja. Cuma mungkin kita butuh ibaratnya booster lagi nih. Semua elemen itu harus bergerak untuk betul-betul rasa kehadiran negara tuh ada di wilayah tersebut ya. Kami dari teman-teman kesehatan terutama yang di Tarakan itu apresiasi banget sama kinerja pimpinan di kabupaten atau di provinsi yang sudah berupaya mungkin sampai beraudiensi dengan teman-teman di DPRD. Nah, mungkin dalam momen podcast inilah juga siapa tahu ya, mungkin Bang Karim atau Pak dosen bisa tersampaikan lah, bisa mengetuk syukur-syukur di gedung dewan atau di pintu istana lah, bahwa ada salah satu titik di wilayah Kalimantan Utara yang mungkin memerlukan perhatian. Sedikit perhatian. Banyak juga nggak apa-apa sih. Karena kan kalau bicara tentang Indonesia ini kan cukup luas ya. Iya, benar banget. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote. Kita berbicara kalau di ujung barat tentu berbatasan dengan Singapura, Malaysia. Di ujung timur berbatasan dengan Papua Nugini, Australia. Di tengah kita juga berbatasan dengan Malaysia, dengan Brunei, Filipina, dengan Filipina. Ya, benar. Tentu ini menjadi kendala tersendiri. Harapannya apa untuk pemerintah Indonesia, terutama di akses kesehatan? Karena kita berbicara apapun, kalau rakyat kita ini tidak sehat, kita mau berbicara pendidikan, bicara ekonomi, kalau tidak sehat kan tentu mengganggu semua stabilitas ini. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Udah disimpulkan sama Bang Karim semuanya di sini. Sebenarnya kami ini bingung juga. Jadi sebenarnya yang disampaikan Bang Karim itu sebenarnya itulah benang merah dari mungkin podcast kita yang diharapkan ya. Jadi kalau kami dari tenaga kesehatan itu berharap bahwa perbatasan adalah salah satu ibaratnya etalase daripada kondisi negara kita. Jadi jangan sampai tetangga itu ibaratnya kita hidup di lingkungan melihat etalase kita itu sangat tidak terurus, tidak terawat, apalagi orang-orang yang di depannya itu tidak mendapatkan akses yang ideal, terutama di bidang pelayanan. Masyarakat Krayan, saya yakin adalah masyarakat yang tidak mengharapkan kemewahan. Yang mereka inginkan hal yang paling sederhana, pelayanan kesehatan, akses ketika ada kegawat daruratan, dan jalur perujukan yang optimal, yang bisa memudahkan jika terjadi hal-hal yang tidak bisa ditangani di daerah. Baik laut, sungai, darat, dan udara. Apapun jalurnya itu, yang penting nyawa bisa terselamatkan jika ada akses pengobatan bisa didapatkan dengan segera. Ada nggak, Bang, hal yang menyedihkan yang Abang pernah alami? Tadi kan beberapa pasien yang Abang tangani itu alhamdulillah bisa karena penanganan yang cepat, responsif, alhamdulillah bisa terselamatkan. Ada nggak hal-hal yang atau cerita yang menyedihkan gitu? Tiba-tiba pasien datang karena lama penanganannya lamban, akhirnya apa aja nih kan? Gitu. Terus ekonominya terbatas gitu. Ekonominya terbatas. Tentu kan di sekarang ya kita lihat kondisi real di lapangan fakta bahwa orang yang ekonominya terbatas itu kan pelayanannya agak lambat itu. Itu gimana kan? Kita lihat kalau masyarakat dari pedalaman yang ekonominya terbatas, itu apakah langsung dilayani atau masih tunggu proses administrasi lagi? Ada cerita-cerita menyedihkan begitu nggak? Ya, kalau bicara soal akses, alhamdulillah ya, kalau untuk kasus kegawat daruratan, prinsipnya kami di kesehatan selalu mengutamakan life saving dulu. Jadi jika ada yang datang, kita tangani dulu dari background apapun dia, dari apapun pembiayaannya, mau dia apa. Jadi prinsipnya kalau emergensi di dunia kesehatan ditangani dulu, diselamatkan dulu, dan kemudian yang tadi
kasus-kasus kegawat daruratan itu sudah di-cover oleh BPJS, alhamdulillah. Jadi yang kita harapkan agar bagaimana pasien tadi yang dari lokasi yang susah diakses bisa datang ke tempat kami yang bisa mudah diakses. Jadi ambulatori atau proses perujukan saja. Dan kalau misalnya masih terdelay, bagaimana caranya agar ketika ada keterlambatan bisa mudah distabilkan untuk sementara waktu. Jadi tetap kembali prinsip kegawat daruratan bahwa saving life is a saving minute, saving hour. Jadi menyelamatkan nyawa itu bagaimana menyelamatkan setiap waktu. Jangan sampai ada penundaan, karena kalau prinsipnya ada namanya golden period, periode emas. Periode emas itu yang terkait dengan asupan oksigen di otak dan pendarahan itu bisa menyebabkan kegagalan atau multifailure daripada organ. Itu yang kami harapkan tidak terjadi. Saya menyimak ini dari tadi kalau Pak Dokter ini ngomong, ini lebih banyak berbicara tentang praktek di lapangannya kan. Tapi kita belum lihat bicara tentang politik will-nya. Ini wilayah Krayan menjadi tadi kalau ngomong etalase menjadi pintu gerbang, tentu ada geopolitik di situ. Menjadi cerminan bangsa Indonesia terhadap tetangga-tetangga kita kan. Tentu keinginan dan pesan untuk pemerintah Indonesia itu apa sih? Ini harus diperbaiki selain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, apa lagi yang harus diperhatikan di wilayah-wilayah tersebut? Saya tambahkan lagi. Boleh. Jika di depan Bang Dokter ada Menteri Kesehatan, ada Pak Presiden. Bang Dokter diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan kebutuhan paling mendesak. Mempertegas tadi dari Bang Karim kan. Kira-kira apa yang ingin Bang Dokter sampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Pak Presiden ketika berada di depan Abang? Oke, ini pertanyaan yang agak sulit sebenarnya. Cuman bagus banget nih. Jika kita membuat suatu pengandaian ya, ini Menteri Kesehatan, ini Pak Presiden, Pak Prabowo ya, amin gitu. Amin ya. Kalau saya dipertemukan dengan kedua figur yang kedua figur pemimpin negara kita itu, saya singkat aja, Pak Menkes, Pak Presiden, saya akan tarik tangannya, kapan kita sama-sama main ke Tarakan, Pak. Jadi biar hadir dan melihat kondisi real. Karena kadang-kala penyampaian itu tidak akan atau susah untuk menembus hati nurani, tapi jika mata melihat, telinga mendengar, dan langsung hadir melihat kondisi saudara-saudara kita di sana, saya yakin empatinya itu akan muncul. Dan ya kalau kita sudah tahu sih, kalau misalnya Pak Presiden insya Allah mau datang ke Krayan, biasanya itu jalannya jadi bagus. Di mana-mana gitu ya. Di mana biasa kayak gitu. Kalau ada pejabat negara, apalagi sekelas kepala negara ya, datang di satu daerah yang tadinya jalannya rusak, tiba-tiba bagus. Tiba-tiba jadi bagus. Saya harap dalam sekejap. Walaupun nanti besok rusak lagi. Jadi itu titiknya saya pengen ngajak jadi supaya mereka orang tua kita itu, pemimpin kita itu hadir dan lihat kondisi realitas yang terjadi, dan akhirnya saya yakin pada saat itu juga pasti akan, ketika mau datang aja pasti akan ada perubahan. Baru rencana nih, mau hadir, pasti akan ada perubahan. Bang Dokter, di sana tuh juga kan banyak perusahaan-perusahaan multinasional ya, terus perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di Kalimantan Utara tuh ya, di sektor pertambangan, minyak energi maupun perkebunan. Itu kan bisa digunakan CSR-nya tuh untuk bantu daerah-daerah tersebut kan. Selama ini ada atau tidak? Setahu saya sih sudah ada yang berjalan ya. Cuma mungkin perlu dirapikan lagi dan perlu dioptimalkan lagi. Tata kelolanya yang bermasalah atau? Kalau itu kayaknya no comment ya? No comment, dan bukan pada tempat saya mengomentari ya kan. Saya yakin sudah jalan sih, mungkin dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat sudah jalan, sudah mengawasi itu. Cuma mungkin perlu sinergi antar lini, sinergi antar departemen agar ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya. Jadi rasa bertanggung jawab bahwa
permasalahan yang ada di Kalimantan Utara atau di bangsa Indonesia adalah permasalahan kita semua. Bukan hanya permasalahan pemerintah Kabupaten Nunukan, pemerintah Kecamatan Krayan, atau pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tapi semua elemen punya tanggung jawab. Tentu yang harus diperhatikan dan dilihat itu bahwa apakah betul bantuan CSR itu sampai pas ke penerima manfaatnya atau tidak. Karena kita lihat bahwa banyak sekali orang yang tiba-tiba mengaku miskin ketika dapat bantuan, padahal dia secara ekonomi sudah mampu. Ini tentu jadi masalah. Di wilayah-wilayah terpencil seperti itu, kita butuh perhatian juga, terutama masalah kesehatan. Kesehatan ini kan ada kelasnya, ada disil 1 sampai disil 4 dapat apa, yang sebagian selebihnya itu kan harus dikasih seperti apa. Itu masih ada ini membedakan atau semuanya sama aja? Kalau kami di Kota Tarakan sebagai biasa pusat rujukan ya untuk aspek tadi seperti saya tegaskan sebelumnya bahwa kegawat daruratan itu sifatnya wajib ditangani dan semuanya sama. Semuanya sama dan tidak ada membeda-bedakan. Oh, ini BPJS kelas 3 nanti aja lah setelah BPJS kelas 1 kelas 2 selesai, nggak ada gitu. Semuanya sama. Ketika masuk IGD yang kita pegang cuma 3 garisnya, garis merah, garis kuning, dan garis hijau. Garis hijau stabil, kita amankan. Garis kuning butuh observasi. Garis merah, kegawat daruratan wajib langsung ditangani. Sifatnya menit, dalam hitungan menit. Jadi cuma 3 line itu. Kita nggak pakai jalur BPJS kelas 1, kelas 2. Oh, di sana tidak ada ya? Sistem pelayanan kesehatan itu tidak ada sistem. Tidak ada. Oh, ini tidak ada sistem kelas. Kalau semuanya sama. IGD, instalasi gawat darurat, yang kita anut namanya triase. Triase itu 3 tadi, 3 jalur itu. Jalur merah kah, jalur hijau kah, jalur kuning kah. Itu yang kita pakai. Kalau sudah gawat ya, siapapun harus langsung masuk ke kamar tindakan. Apa kamar tindakan bisa distabilkan? Tidak bisa, kamar operasi. Langsung. Penanganannya langsung. Jadi tidak ada memilih-milih, yang penting ini kondisinya lagi darurat, langsung. Kalau perlu ya tadi tuh. Nah, penanganannya harus melihat kausanya, penyebabnya, apa dia sadar apa enggak. Kalau dia nggak sadar ya tadi, ini sudah masuk garis merah, penurunan kesadaran. Kalau dia stabil, mungkin batuk-batuk atau apa, demam aja, ya mungkin dia butuh observasi aja, butuh diinfus atau apa. Kalau dia aman-aman aja, kita taruh di tempat yang aman. Itu pun dibedakan apakah dia infeksius apa tidak, menular apa enggaknya kan. Itu. Siap. Oke, Bang Iya. Siap. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya. Makasih Bang dosen. Sudah berbagi. Terima kasih sudah berbagi dengan saya, dengan Bang Karim dan pemirsa yang menyaksikan podcast kita pada malam hari ini. Pada akhirnya kalau kita lihat kondisi Indonesia di tengah yang sudah terbuka, memang masih banyak keterbatasan ya dengan negara kita yang kepulauan, pasti masih banyak keterbatasan untuk negara hadir di tengah kita. Cerita-cerita yang disajikan oleh Bang Iya tadi memberikan saya satu pikiran bahwa pesimisme of intellectual, optimisme of the will, ya kan, membuat kita pesimis ya saat mendengar cerita-cerita tadi, tetapi ketika melihat kondisi masyarakat yang masih ingin hidup gitu ya, masih ingin semangat dengan keterbatasan, akhirnya kita berada pada satu kesimpulan, yaitu kita semua punya harapan untuk kita tetap bangkit dan berjuang gitu kan. Krayan, Nunukan dan pada umumnya di wilayah Kalimantan Utara bukan saja soal keterbatasan akses, bukan saja keterbatasan kesehatan, bukan saja keterbatasan transportasi, melainkan kehadiran negara untuk hadir memberikan pelayanan dan memberikan pembangunan secara merata. Sekian dari kami, sampai ketemu di segmen berikutnya.